Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya, Siti Ruqayyah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banyuwangi, akan menyampaikan pidato dengan tema pentingnya moderasi beragama di era kecanggihan teknologi informasi. Di era kemajuan zaman ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang menjadi fokus pergerakan kehidupan manusia yang mampu memberikan dampak positif dan negatif. Perubahan perilaku sosial merupakan salah satu dampak yang paling besar dan menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan perkembangan teknologi terkini, bukan hal yang mengherankan jika manusia mulai ketergantungan terhadap teknologi yang diciptakannya dan tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan. Hal tersebut dilakukan karena kebutuhan dalam memudahkan berbagai bidang pekerjaan manusia agar lebih efisien, dan juga kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, seperti halnya perkembangan teknologi informasi. Kecanggihan teknologi nyaris tidak ada batasan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi terus berkembang dan semakin canggih dalam menyajikan informasi yang kita butuhkan. Hanya bermodalkan gadget dengan beberapa gigabyte data internet dan bantuan Mbah Google, informasi akan terbuka luas, bebas, dan tersaji dengan sangat cepat dan menarik. Namun, kecanggihan dan kemudahan teknologi informasi dengan segala produk yang dihasilkan tidak seluruhnya menghasilkan nilai positif. Sisi negatifnya membuka ruang paham-paham radikal yang dibumbui agama dan berita bohong atau hoax yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang notabene dikenal sebagai masyarakat plural dan multikultural. Sehingga integrasi, kesatuan, persatuan, toleransi atau solidaritas kerukunan beragama di Indonesia dalam batas yang sangat mengkhawatirkan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka penerapan moderasi beragama memiliki peranan yang sangat diperlukan agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta berkeseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berkeluarga, bernegara, maupun kehidupan beragama. Maka dibutuhkan formula khusus agar bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi, jumlah penduduk yang 276,4 juta jiwa, 1.340 suku, dan 840 bahasa, serta 6 agama yang sangat heterogen ini agar mampu bisa dirawat. Maka program pengarustamaan moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah solusinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah
wa ma kana liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan diturunkan ayat ini bukti bahwa program Kementerian Agama tentang moderasi beragama sangatlah memiliki dasar. 1400 tahun lebih telah disampaikan di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Moderasi disebut juga sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang senantiasa tidak menekankan kekerasan serta tidak bersifat ekstrim dan radikal. Maka agama Islam itu sudah sangat moderat, tetapi terkadang pemeluknya yang masih kurang bisa moderat, sehingga terkadang bersikap ekstrim dan juga terlalu kadang bersifat ke kanan-kananan, bahkan ada yang terlalu ke kiri, sehingga muncullah fanatisme buta. Moderasi beragama bukanlah kendor dalam beragama, tetapi militansi dalam agama sebagai pemeluk juga diperlukan, yaitu tetap menjalankan ajaran agama sesuai dengan perintahnya. Moderasi bukanlah mengurangi nilai-nilai keagamaan, tetapi justru malah menambah hasanah pemahaman masyarakat. Ajaran agama tidak hanya bersifat vertikal saja, tetapi juga bernilai kemanusiaan, yaitu hablum minan nas. Akhir-akhir ini sikap beragama di Indonesia mengalami dinamika akibat beredarnya berita-berita hoax mengatasnamakan agama yang didukung dengan arus medsos seakan sulit dibendung. Provokasi, fitnah, serta intoleran yang disebarkan melalui medsos memicu keresahan massal. Menumbuhkan sikap moderasi dalam mempelajari agama pada era digital seperti saat ini sangatlah penting, yang mana sikap moderat dalam beragama memiliki prinsip adil dan seimbang, atau dengan kata lain beragama dengan tidak ekstrim. Dengan menumbuhkan sikap moderasi beragama akan membuat seseorang dapat bersikap adil dalam menerima sesuatu informasi, baik informasi yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat secara umum. Adil di sini diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Maksudnya, dengan bersikap adil, seorang yang bersifat moderat akan menjadikan selalu selektif ketika mendapatkan informasi dari dunia digital atau internet yang belum diketahui kebenarannya. Menumbuhkan sikap moderasi beragama di era digital ini juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Masyarakat, terutama generasi milenial, harus aktif mengikuti organisasi di lingkungan sekolah ataupun kampus dan organisasi di lingkungan masyarakat yang membahas dan mengkaji tentang ilmu agama dengan tidak mendoktrin. Ajaran semua agama ingin kehidupan yang damai, moderat, menjaga kerukunan, dan welas asih. Mari kita kembangkan perilaku moderat walau zaman sudah semakin canggih dengan cara bersikap cinta tanah air, punya toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal agar tercipta kerukunan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga Islam Nusantara menjadi rahmatan lil alamin. Salam moderasi, Pancasila Jaya, NKRI, harga mati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.